sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan konsekuensi logis dari penugasan urusan keistimewaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang penugasan urusan keistimewaan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018. Ada 4 urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan pada lurah, yakni urusan kelembagaan pemerintahan daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penugasan urusan keistimewaan tersebut disertai dengan pembiayaan melalui dana keistimewaan. Dalam perspektif Undang-Undang Desa, penugasan urusan keistimewaan dari pemerintah daerah DIY kepada pemerintahan kalurahan merupakan salah satu kewenangan kalurahan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2022, pemerintah daerah DIY mengalokasikan dana keistimewaan sejumlah Rp96,99 miliar untuk pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan kekalurahan melalui skema bantuan keuangan khusus berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang pedoman bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kepada pemerintahan kalurahan. Harapannya, penugasan urusan keistimewaan beserta pendanaannya tersebut dapat mempercepat terwujudnya tujuan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Antara lain, terciptanya pemerintahan yang baik dan terwujudnya kesejahteraan serta ketentraman masyarakat. Tujuan ini tentu memerlukan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, mulai pemerintah daerah DIY, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kalurahan. Saya meyakini jika potensi keunggulan dilancarkan dari kalurahan, niscaya kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan, sekaligus menjadi ujung depan sekaligus menjadi ujung depan untuk pemberantasan kemiskinan. Posisi kalurahan dalam dokumen perencanaan Pemda DIY makin kuat setelah menjadi visi calon gubernur DIY dan calon wakil gubernur DIY masa jabatan tahun 2002-2027, yakni mewujudkan Panca Mulia Masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rapat paripurna DPRD DIY tanggal 8 Agustus 2022. Ke dalam program-program yang nanti akan dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027. Maka ada 3 hal yang saling mengkait yang menjadi prioritas perhatian dari visi dan misi Gubernur DIY 2022-2027. Ketiga hal tersebut adalah 1. Kawasan selatan, 2. Reformasi kalurahan, 3. Teknologi informasi. Ketiga hal tersebut apabila digambarkan dalam diagram segitiga, maka akan kita dapati kawasan selatan sebagai ontologi ada pada kaki kiri segitiga, reformasi kalurahan sebagai epistemologi pada kaki kanan segitiga,
dan teknologi informasi dan budaya inovasi sebagai alat yang memiliki kapasitas aksiologis ada pada titik atas segitiga, sedangkan di tengah atas pada pusat segitiga kita dapati Pancamulya manusia Jogja sebagai tujuan dan sasaran utama dari visi dan misi. Keseluruhan perihal yang terkandung di dalam segitiga tersebut di atas dapat diungkapkan dalam praposisi sebagai berikut. Mewujudkan Pancamulya masyarakat Jogja melalui reformasi kelurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam hal ini terus melakukan fungsi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan di kelurahan. Mengingat simpul strategis pembangunan daerah DIY berada di kelurahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah DIY, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kelurahan diharapkan dapat menyusun perencanaan pembangunan secara kolaboratif, serta memberikan tema pembangunan secara spesifik menyesuaikan kondisi dan potensi kelurahan setempat. Untuk mendukung keterpaduan perencanaan pembangunan, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menginisiasi sistem informasi kelurahan guna menyediakan data dasar berupa profil kelurahan. Dari profil kelurahan tersebut akan terpotret bentuk-bentuk sumber daya yang terdapat di kelurahan, seperti SDM, sarana dan prasarana, keuangan, serta lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Bimbingan teknis pengisian sistem informasi kelurahan juga telah dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY kepada 392 kelurahan. Target berikutnya adalah integrasi sistem informasi kelurahan dengan sistem informasi kabupaten kota dan sistem informasi daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi kedalaman materi reformasi kelurahan. Tahun 2022 merupakan tahun yang istimewa karena bertepatan dengan peringatan 10 tahun atau 1 dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan DIY. Semarak 1 dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan DIY turut diperingati oleh Kalurahan se-DIY melalui acara bertajuk Kalurahan Istimewa Peringatan 1 Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan. Hebatnya, inisiatif acara tersebut murni berasal dari Lurah dan Pamong Kalurahan DIY yang tergabung dalam Paguyuban Nayantaka. Sejumlah persiapan dilaksanakan oleh Paguyuban Nayantaka, melibatkan Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Kabupaten Bondronoyo Kulon Progo, Tanggul Jati Bantul, Semar Gunung Kidul, dan Suryo Dadari Sleman, mulai dari pembentukan panitia, koordinasi gabungan antar kabupaten, pembahasan rangkaian acara, hingga penyusunan publikasi acara. Rangkaian Semarak 1 Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan DIY dimulai dengan sosialisasi dan koordinasi dengan Lurah dan Pamong Kalurahan di 4 kabupaten di awal bulan Agustus 2022. Puncak acara dilaksanakan pada Selasa Pon, tanggal 30 Agustus 2022. Kalurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan malam tirakatan di balai kelurahan masing-masing, yang diikuti oleh Pamong Kalurahan dan lembaga masyarakat. Malam ini saya mengucapkan selamat mengikuti malam tirakatan peringatan 1 Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan.
keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta untuk kemuliaan masyarakat Jogja pada khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Jogja istimewa untuk Indonesia. Wali Taufik Walhidayah. Di malam tirakatan itu dibacakan Ikrar Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat. Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat. Kami Lurah, Pamong dan warga Kalurahan Mangunan berikrar. Kami Lurah, Pamong dan warga Kalurahan Mangunan berikrar. Satu. Setia pada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. 2. Siap menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam menjaga dan mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilandasi semangat golong giling sengguh lan ora miko untuk mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman masyarakat. 3. Siap menjaga kerukunan dan ketertiban, menghormati perbedaan, serta mengedepankan kepentingan umum, memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah keluarga besar, Bebrayan Agung, Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Bertekad menjaga, memelihara, dan mengembangkan adat tradisi, Tidak hanya peringatan 1 Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan DIY, Lurah dan Pamong Kalurahan se-DIY berencana untuk mangayubagyo pengukuhan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Pakualam X sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2022-2027 melalui acara bertajuk Resepsi Kawulo Mataram Niti Lampah Sumbu Filosofi pada bulan Oktober besok. Sebuah bukti nyata yang menunjukkan persatuan dan keterpaduan antar pemimpin, antar rakyat, maupun antara rakyat dan pemimpin, atau manunggaling Kawulo Gusti, modal sosial yang kuat untuk melakukan pembangunan wilayah dan pembangunan sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.